Berharap memperdayakan sebanyak-banyaknya orang yang terdampak pandemi, Lodi memastikan penyaluran dana bagi rata tepat sasaran dengan menggandeng beberapa komunitas mau lagi dimanapun. Kalau gue lihat Instagramnya Bagi Rata seru juga ya, banyak ilustrasi. Itu kalian yang bikin? Enggak, jadi itu sepenuhnya volunteer. Jadi volunteer di situ kita menyebutnya 100 ilustrator melawan pandemi. Jadi di mana kita mengundang para perupa, para ilustrator, para visual storyteller untuk mengamplifikasi isu-isu dampak finansial dari mereka yang terdampak dari pandemi. Dia mengilustrasikan cerita itu dan mereka mempublish cerita itu sendiri. Jadi kalau ada yang mau daftar, dari sektor pekerja mana aja nih yang bisa jadi penerima dana? Awalnya sih kita ada spesifikasi ya, bukan spesifikasi sih, tapi ada kriteria itu di industri jasa dan kreatif. Cuma lama-lama berkembang sampai sekarang, seiring banyaknya PHK ya di industri lain kayak ada perhotelan, ada penerbangan, ada jasa makanan dan minuman, ada juga jasa kebersihan, ada juga dari buruh tekstil dan juga media gitu terakhir. Pas pertama kali mereka daftar, ada verifikasinya kan? Sebenarnya sistem dan indikatornya tuh apa aja sih? Verifikasinya itu ada 4 tahap sebenarnya. Baru begitu itu udah oke, udah lolos, baru dia akan masuk ke uji kelayakan. Nah, uji kelayakan ini kita punya 4 parameter juga di dalamnya. Jadi dari 4 parameter itu termasuk dampak ekonomi terhadap profesinya dia gitu. Apakah itu cuma terganggu ataukah emang terkena disrupsi demand. Jadi kalau disrupsi demand itu akan jauh lebih tinggi skornya dibanding mereka yang hanya terganggu. Karena semua profesi terganggu. Jadi itu tahap itulah gitu ya, singkatnya gimana kita menseleksi para penerima dana. Tapi gue kayak pernah ngeliat lu pernah kerjasama dengan komunitas. Itu kolaborasinya seperti apa ya? Kita banyak sih kolaborasi dengan tipe komunitas. Ada tipe komunitas yang memang membuat event di mana dia menjadikan Bagi Rata sebagai donation partner. Ada juga serikat pekerja untuk pekerja kreatif dan media, itu sindikasi yang dimana emang Bagi Rata itu direplikasi untuk mereka ngeran sistem Bagi Rata sendiri. Jadi kita ada kolaborasi sama Lingkaran, sama Think Policy Society, dan ada beberapa komunitas lain yang memang menggalang eventnya dan menjadikan kita sebagai donation partner. Kalau mekanismenya contohnya dari Lingkaran, jadi mereka itu memberikan bukan seluruh sih, tapi 90% dari fee untuk short course-nya mereka dan didistribusikan melalui Bagi Rata. Kolaborasi bareng Bagi Rata memberi kebebasan bagi kolaborator buat menentukan konsepnya. Misalnya Lingkaran Co. yang sedikit memodifikasi sistem Bagi Rata. Sebenarnya biasanya Lingkaran memang kita bikin online program atau workshop gitu. Nah kemarin untuk di Bagi Rata sendiri, jadi kita bikin kelasnya itu pay as you wish dengan minimal 50.000. Jadi ada yang orang kalau mau ikutan kelasnya bayar 50.000 atau nyumbang lebih. Nah 90% dananya, 10% kita potong untuk operation, 90%-nya kita sumbangin langsung ke Bagi Rata. Jadi kita transfer dananya ke pihak Bagi Rata, dari mereka ngelis mana aja yang mau dibantu gitu. Akhirnya kita approve listnya, kemudian ya udah tinggal dilanjutin aja gitu. Tapi gue pengen balik lagi nih tentang verifikasi. Lo ini ngelibatin pihak ketiga nggak sih untuk memverifikasi pendaftar lo? Karena yang gue tahu ini kan tim lo kecil ya, dan pendaftarnya begitu banyak. Iya, jadi perannya Bagi Rata itu adalah sampai tadi itu uji kelayakan gitu. Apakah penerima dana ini layak untuk masuk ke dalam database. Cuma memang kami mengajak publik gitu, para pengirim juga gitu, untuk merawat database kami. Jadi misalnya di dalam listing Bagi Rata itu kalian bisa naruh mencet button untuk melaporkan gitu. Nah, dilaporkan itu kalian juga bisa mensortir apakah orang ini identitasnya mencurigakan, apakah orang ini mempunyai identitas ganda. Nah, jadi kita memang mengandalkan publik juga sih ya untuk merawat database kita. Jadi karena kita orangnya sedikit. Tapi lu kan udah usaha banget ya supaya dana yang diterima tidak disalahgunakan. Tapi kalau misalnya nih worst case scenario aja ya, kalau terjadi tanggung jawabnya gimana?
Pertanggungjawabannya sebenarnya kita untuk penggunaan dana kita nggak memberikan intervensi sampai uang itu akan digunakan untuk apa gitu ya. Karena kita fokus untuk memfasilitasi proses distribusi dana, tapi untuk penggunaannya kita bebaskan ke mereka. Gitu. Nah, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak mau terjadi, lu ada rencana nggak sih untuk hire tim baru atau mungkin volunteer? Kita selalu membuka volunteer sih untuk posisi verifikasi dana, untuk posisi seperti web developer dan yang lain-lain. Salah satu yang bisa kita manfaatkan dari volunteer itu ya sebenarnya menjadi verifikator gitu. Kita ke depannya mungkin akan lebih butuh banyak lagi ya ketika memang penerima dananya akan lebih banyak yang mendaftar nantinya. Kita tahu lah di sini akan banyak orang yang terdampak ya di bulan Agustus aja nanti prediksi dari Bappenas ada 5 juta orang gitu.